arahkan. Ah, mau dia ke lagu Sunda dia, arahkan. Kalau kita berwisata ke Pariangan, hanya hari pertama kita yang berwisata ke Pariangan. Terus selanjutnya itu tuh namanya kita pulang kampung. Itu tuh udah masuk wilayah kawasan wisata Nagari Tua Pariangan sampai ke Merapi. Sampai ke Gunung Merapi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini Gumilang Jalan-Jalan dan tim akan berkunjung ke Nagari Tua Pariangan yang ada di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nah, Nagari Tua Pariangan ini dinobatkan sebagai nagari atau desa terindah yang ada di dunia, salah satu desa terindah ya. Jadi seperti apa keindahan Nagari Tua Pariangan yang ada di Kabupaten Tanah Datar ini? Ikuti terus jalan-jalan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya dulu sahabat Gumilang yang sering menonton video-video kami. Dan jangan lupa tinggalkan komentar ya, agar kita lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik, yang lebih bermanfaat buat sahabat Gumilang dimanapun Anda berada. Saat ini kita sudah sampai di Desa Wisata Nagari Tua Pariangan. Ini dia, kita memilih salah satu kafe di sini, Kawadaun Tanjung Indah. Di sini banyak sekali kafe-kafe yang bisa kita singgahi di daerah Nagari Tua Pariangan ini. Kebetulan kita singgah di Kafe Kawadaun Tanjung Indah ini. Ada apa saja di sini? Jadi nanti kita akan menikmati kuliner, salah satu kuliner Sumatera Barat, yaitunya kopi Kawadaun. Nah, seperti apa rasanya? Nanti kita akan coba. Nah, mungkin sahabat Gumilang sudah ada yang berkunjung ke sini. Boleh tulis komentar kesan-kesannya seperti apa, kesannya ketika berkunjung ke desa terindah di dunia ini. Nah, mungkin bagi Dunsana, sahabat Gumilang, ada juga yang belum berkunjung ke Nagari Tua Pariangan ini yang dinobatkan sebagai desa terindah. Nanti kita akan tanya-tanya bagaimana sejarahnya terbentuk desa terindah ini dan mengapa dinobatkan sebagai desa terindah. Mainkan ke selawat. Mana dia di kita arahkan. Ah, mau dia ke lagu Sunda dia, arahkan. Boleh. Dia, oh saya orang Batak Pak, nggak punya. Bawakan lagu Batak dia. Janji apa lirik dan irama. Dia keren. Nah, jadi Ina bute. Berdoholong Pak. Oh iya mah. Oh itu nggak apa lagu dia. Oke, kita cari sarapan dulu guys. Laper. Apa bang? Makan? Nasi goreng. Nasi goreng. Iya, mie. Waduh. Mie rebus. Udah berubah ya, Dok? Udah berubah ya? Dulu kan di sini ada kapalnya. Oke.
Iya, udah berubah. Daftar kunjungan kayak hotel. Absen memang. Ya, minasi. Minus. Minas tuh nasi goreng. Aku mie rebus lah, dingin-dingin. Ini kuah bukan. Minas tuh kuah apa Mie, goreng, Pak? mie goreng. Goreng. Mie goreng, nasi goreng. Mie goreng pakai nasi. Oh, mie rebus saya lah, Pak. Saya juga mie rebus, Pak. Saya juga. Mie-nya yang digoreng langsung direbus atau langsung mie rebus? Mie semua berarti? Enggak lah. Gua nggak kami. Ya udah. Ya wes serah lu. Cari makan di sini. 2, 4, 5. Gua nasi sambal. 5. Nasi goreng ayam dah. Nasi goreng ayam. Iya. Bayi surang. Ayamnya 1 ekor dah. Ya bang. Pusing lu kan? 1 ekor. Bener nih, gua tulis nih. Minumnya bang? Minumnya yang otentik sini apa, Bang? Yang Kopi kawah daun. kopi kawah daun ya. Iya. Berapa? Kalau daun gula merah ada, Oh. gula pasir ada, Gula aren ya, gula merah, Bang? ya, gula aren ya. Mau nggak nih? Ini kita mau ngambil apa enggak? Enggak. Makan aja dulu, Bang. Air putih aja dulu. Nanti Ya, baru Enggak, itu aja, Pak. Apa? Nasi paling nasi. Nasi putih berapa? Nasi putih. Tambahin nasi putih, Bang. Ada kan? Bang? ya ada. 2. Oh, nasi pakai nasi putih enggak? enggak. Bajen enggak ada soalnya. Gorengan, Enggak, memang enggak. gorengan hangat. Nanti Bisa bang? Udah ganti aja dah. Hah? Hah? Maksudnya? Iya. kita lobby dulu. Suruh pulang aja dulu deh. Kita lobby dulu ya. Apa? Coba ini minumnya. Minumnya apa aja nih? Gua langsung nih kawah daun. Ah, iya. Itu bos tuh sekarang. Yang terakhir, lu jangan pusing sarapan pagi. Ini siapa? Itu apa itu? Terakhir, dia bilang tadi. Lo apa, Mas? Oh, Si bos tuh bayar Nah, abang lo minumnya apa dah? tuh. Nah, bayarin kita semua. Minumnya. Level tawar ini Bang ya. Ya bang, tawar. Jangan sampai bos gua nih ngamuk nih. Nah, sahabat Gemilang bisa diperhatikan ya, ini bus Mior, bus besar kunjungan menuju ke Nagari Tuo Pariangan ini. Semakin siang semakin ramai wisatawan berkunjung ke sini. Jadi ini merupakan destinasi wisata terbaru yang ada di Sumatera Barat ya. Tapi ya nggak terlalu terbaru sih, cuma dengan adanya dinobatkan sebagai Nagari Tuo Pariangan ini sebagai desa terindah, semakin banyak wisatawan berkunjung ke daerah ini. Dulu sebelum dinobatkan sebagai desa terindah, wisatawan tidak begitu banyak mengunjungi Nagari Tuo Pariangan ini. Pariangan. Jadi ciri khas di sini kopi kawah daun ya Pak? Ya bang. Sebenarnya kopi kawah daun itu apa Pak? Kopi kawah daun itu karena daun kopi yang disangrai, terus disangrai sampai kering, terus direbus pakai air mentah biasa kan. Setelah direbus baru disajikan ke pelanggan pembeli. Udah Bang. Halo di sana pemirsa, sekarang di belakang saya sudah terhampar pemandangan sawah yang luas dan sekarang kita sudah ada di Nagari Tuo, desa terindah Pariangan di sana. Tentu desa terindah ini perlu dikelola, dirawat dengan baik. Dan kita sudah bersama pengelola Darwis ya Bang ya. Nagari Pariangan. Nah, dengan Abang siapa nih Bang? Abang Afrika Devi. Nah, kira-kira daerah kelola dari Pok Darwis ini sendiri apa aja tuh Bang? Dari wisata tadi, apakah satu keutuhan nih dari Nagari Tuo Pariangan ini atau gimana? Ya, kami sebagai Pokdes Nagari Tuo Pariangan memang kami mengelola semua objek yang ada di Nagari Tuo Pariangan. Murni satu desa ya, bukan satu objek. Jadi apapun kegiatan yang mengundang keramaian itu kami masuk. Dari segi budayanya, alamnya, terus ada istiadatnya, itu kita jadikan kunjungan kita. Ya, karena ini
ini kan 2012 dinobatkan sebagai desa Iya, terindah. desa terindah bang. Nah, banyak wisatawan tuh bilang, apanya sih yang indah? Sama kok kayak kampung kita. Kita punya sawah, kita punya gunung gitu kan. Betul. Sebenarnya sih yang indah itu tuh budaya, kearifan lokal masyarakat. Ah. Contoh di Nagari Pariangan kita masih bisa melihat masyarakat itu mandi ke sungai atau ke tepian. Sampai sekarang tuh bang. Sampai sekarang masih bisa. Terus tuh jemur-jemur pagi di halaman gitu kan. Terus tuh lihat pertanian kita tidak berapa memakai mulsa, masih tradisional. Jadi orang Eropa itu kagum melihat kan. Nah, ini itulah yang kita kelola, kita jadikan kunjungan wisata. Nah, itu dia di sana. Jadi kenapa dinobatkan sebagai desa terindah di dunia? Bukan karena keindahan alam aja berarti ya bang. Nah, Sudah bercampur dengan adat tradisi budaya yang tetap dipegang teguh oleh masyarakat yang ada di desa terindah di dunia, Nagari Tuwo Pariangan. Ya, jadi ini adalah sebuah desa wisata berarti ya bang. desa wisata. Dan emang diperkhususkan untuk dunsana-dunsana yang mungkin berwisatawan ke alam tapi ingin mendapatkan edukasi, Ya. sejarah, rekreasi juga ya bang. Ah. Tadi ada Masjid Tuwo, Ah. ada Prasasti Nagari Tuwo juga ya bang. Ya. Dan juga kita bisa ngelihat gimana tradisi budaya Minangkabau, orang-orang yang masih melakukan tradisi untuk mandi ke sungai mungkin ya bang ya. Jadi masih ada sampai sekarang berarti ya, Masih Bang. ini namanya. Ya. Kalau arah ke timur itu arah Semapur, itu tuh udah masuk wilayah kawasan wisata Nagari Tuwo Pariangan sampai ke Merapi. Gunung Sampai Merapi. ke Gunung Merapi. Iya, di sini kan juga sebagai jalur utama, jalur Tuwo atau jalur selatan Merapi. Karena kan sejarah di sini selain desa terindah, dia jauh sebelum desa terindah dia sudah menjadi kunjung wisata sebagai desa asal mula peradaban. Kalau kita berwisata ke Pariangan, hanya hari pertama kita yang berwisata ke Pariangan. Nah. Terus selanjutnya itu tuh namanya kita pulang kampung. Waduh. Karena masyarakat Minangkabau meyakini Pariangan ini sebagai asal mula peradaban orang di Minangkabau. Berarti kalau ke Pariangan bukan hanya sekedar berwisata, tapi pulang kampung. Serasa di rumah sendiri. Rumah Iya, nenek masalahnya gitu ya, Bang. kita pulang kampung 1 kali setahun atau 1 kali 6 bulan gitu. Nah, itu dia. Jadi Desa Terindah Pariangan ini sudah memakai konsep kekeluargaan ya Bang ya. Iya. Setiap wisatawan yang datang dirangkul, Nah, diberikan kenyamanan, diberikan servis yang luar biasa tentunya ya Bang ya. karena dalam nilai kami mengatakan kan untuk datang ke Pariangan tuh datang sebagai tamu, pergi sebagai keluarga. Jadi kalau keluarga kalau udah kesini jangan yang pertama dan yang terakhir harus berulang. Jadi sering-sering dan mungkin untuk dosana yang belum pernah sama sekali datang ke Nagari Tuwo Pariangan ini adalah salah satu ajakan mungkin ya Bang ya, Iya. untuk datang ke sini menikmati berbagai indah objek wisata alam dan juga tradisi budaya Minangkabau. Iya. Ya, dan kalau untuk dosana yang ingin melihat versi digital nih Bang, pengen dapetin informasi dulu sebelum datang ke sini di mana bisa? Bisa dilihat dari Instagram Polres Pariangan, TikTok Polres Pariangan, Facebook Polres Pariangan, dan juga bisa dilihat nanti di websitenya Jadesta, Jaringan Desa Wisata Indonesia. Jadi sudah terintegrasi dengan sistem digital berarti ya Bang? Iya. Oke, siap. Dan itu dia Dunsana wawancara kita bersama dengan Abang tadi sebelah Pok Darwis ya Bang, Bang Devi nih. Dunsana ya salah satu penggiat pariwisata yang ada di Nagari Tuwo Pariangan. Semoga negari ini tetap terus berkembang, memajukan pariwisata dan juga ekonomi sekitar ya Bang ya. Oke. Terima kasih Bang atas wawancaranya. Sama-sama. Nah itu dia Dunsana wawancara kita bersama Bang Devi, dan kita sudah mengulik bagaimana informasi desa wisata Nagari Tuwo Pariangan ini, dan selanjutnya kita akan eksplor lebih lanjut keindahan yang bisa kita lihat di sini. Ikutin cerita selanjutnya. Sana pemirsa, sekarang kita sudah ada di Nagari Tuwo Pariangan yang sempat dinobatkan sebagai desa terindah di dunia. Salah satu ciri khas minuman yang bisa kita coba di sini adalah kopi Kawadaun. Dan di sini kita ada di kedai kopi Kawadaun Tanjung Indah. Di sini pemandangannya begitu indah, sejauh mata memandang kita akan melihat hamparan sawah hijau yang luas dan juga pengairan yang begitu indah. Ini dia bentuk dari kopi Kawadaun yang menjadi ciri khas di sini, yaitu disediakan dalam batok kelapa yang diproduksi sendiri. Kopi Kawadaun ini sebenarnya adalah daun kopi dan sana. Jadi direbus
diseduh dan airnya akan berwarna hitam kecoklatan. Nah, untuk meminumnya, saran dari bapaknya tadi Dunsana ya, ini menggunakan pemanis yang bisa kita pilih, boleh gula pasir atau mungkin gula anau. Nah, di sini saya memilih untuk gula anau sebagai pemanis. Nah, langsung kita campurkan. Langsung diaduk Dunsana, dan ini disediakan dalam hangat. Dan ini pas sekali diminum ketika kita lagi berada di tempat yang dingin di Desa Terindah Nagari Tuwo Paryangan ini. Kita minum kopi kawah daun. Itu dia Dunsana, rasa dari kopi kawah daun ini selain seperti kopi tapi lebih ringan Dunsana. Jadi ini dasarnya adalah daun yang diseduh, jadi ada aroma-aroma daun dan juga rasanya mungkin akan lebih manis jika kita tambahkan banyak gula aren, tergantung dengan keinginan Dunsana. Dan menurut sejarahnya nih ya, daun kopi ini adalah sumbernya dari sejarah dulu zaman VOC Dunsana, ketika pemerintah Belanda dulu meminta untuk ekspor dari kopi, biji kopinya ke luar negeri. Nah, kita orang Indonesia cuma dapat daunnya aja Dunsana. Dan daunnya ini berkat kepintaran orang Minangkabau nih ya, daunnya diseduh dan mendapatkan air yang berwarna hitam ini jadi pengganti kopi. Jadi sejarahnya ini adalah bukti bahwa orang Minangkabau itu benar-benar pintar memanfaatkan keadaan yang ada. Kita coba lagi. Kawah daun ini adalah salah satu pilihan yang tepat untuk Dunsana yang mungkin pergi ke Desa Terindah Nagari Tuwo Paryangan. Setiap daerah yang ada di Minangkabau ini memiliki kopi kawah daun, tetapi untuk Nagari Tuwo Paryangan ini nilai plusnya adalah pemandangan yang bisa kita lihat sejauh mata memandang. Dan jika Dunsana pergi ke Nagari Tuwo Paryangan, kurang lengkap rasanya kalau kita nggak nyobain kopi kawah daun.